Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, Kecamatan Tingkir, menjumpai kembali Bapak Ibu dalam program Suluh kerjasama antara Bimas Kristen Kemenang Kota Salatiga dengan Betani FM. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suara penyuluh pada saat ini diberikan tema yaitu mengenal Kristus. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyerahkan renungan firman Tuhan pada saat ini supaya boleh berjalan dengan lancar, kita semua boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, saya hantarkan. Bapa Surgawi, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur pada saat pagi ini boleh dipertemukan dalam acara program Suluh Suara Penyuluh, di mana kami akan belajar bersama-sama firman-Mu. Kami akan mengenal pribadi Kristus supaya kami boleh memahami dan kami bisa mengerti dan kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kami. Bapa di surga, mari Engkau akan beracara dan Tuhan menyertai dalam penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati semua pendengar dan pemirsa program Suluh pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mempelai Kristus dimanapun berada yang saat ini menyaksikan program Suluh dan mendengarkan program Suluh pada saat ini dimanapun Bapak Ibu berada. Firman Tuhan pada saat ini diberikan tema yaitu mengenal Kristus. Sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dari nats firman Tuhan yang kita baca, kita saat ini akan belajar bagaimana mengenal pribadi Kristus itu. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus hidup di tengah dunia ini, Tuhan Yesus memberikan teladan, memberikan contoh hidup yang benar-benar bisa membuat orang hidupnya berubah. Ketika kita hidup di tengah masyarakat, di tengah dunia ini, kehidupan kekristenan kita hendaknya juga memancarkan kasih Kristus. Yesus Kristus sudah memberikan teladan, dan bagi kita teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus itu, mari kita
akan hidupi, sehingga kasih Kristus Yesus boleh terpancar dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mereka melihat bagaimana kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita. Dan ketika kasih Kristus ada di dalam diri kita, maka pribadi kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang menyerupai Kristus dalam karakter. Apakah itu karakter kasih, karakter penuh belas kasih, karakter kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan sebagainya, itu bisa terlihat oleh orang di sekitar kita melalui kehidupan kita yang mencerminkan kasih Kristus tadi. Untuk dapat memancarkan kasih Kristus, maka kita perlu mengenal siapa Yesus Kristus itu. Kita juga harus bisa mengenal lebih dalam akan pribadi Yesus Kristus itu. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari, kita bisa mengenal pribadi Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya nama Yesus itu yang memberi siapa? Ketika Tuhan datang ke dunia ini, tentunya supaya bisa dikenal, maka harus memiliki nama. Maka dari itu, Tuhan sendiri yang memberi nama Yesus itu kepada pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Itu adalah nama yang diberikan Tuhan ketika firman menjadi manusia. Dapat kita lihat di dalam Matius 1 ayat 21. Di sana dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Ini Tuhan sendiri yang memberikan nama Yesus. Kemudian nama Kristus itu artinya adalah Mesias atau yang diurapi. Orang yang diurapi di sini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi penolong dan pembebas bagi umatnya. Pada waktu itu, Yesus sebagai Mesias, orang yang diurapi, sekaligus Tuhan yang berkuasa, dia akan membebaskan umatnya. Bukan secara jasmani, pembebasan secara jasmaniah saja, tapi juga pembebasan dalam hal dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih mempelai Kristus dimanapun berada, ada 5 hal yang akan kita pelajari tentang siapa Yesus Kristus itu. Yang pertama, bahwa kita akan mempelajari keilahian Yesus Kristus. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu adalah juga punya sifat atau natur keilahian, selain dia juga manusia? Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan, ia adalah firman dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah sang firman yang turun ke dunia, menjelma menjadi manusia.
Dan firman itu adalah Allah di sini. Selain itu juga ia mampu dan bisa mengampuni dosa seperti yang tertulis dalam Matius 9. Di sana Tuhan Yesus menjumpai seseorang yang sedang sakit dan kemudian dia berkata, dosamu sudah diampuni. Maka pada waktu itu Yesus menyatakan keilahiannya, bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Selain itu, yang mengakui keilahian Yesus adalah juga setan atau iblis. Di sana juga mengakui keilahian Yesus. Pada suatu ketika Yesus melayani di daerah Gadara, di sana ada 2 orang yang kerasukan setan. Dan ketika Yesus akan mengusir setan dari orang yang kerasukan tadi, setan yang ada di dalam 2 orang ini berseru-seru, jangan binasakan kami, anak Allah. Itu artinya bahwa iblis mengakui Yesus adalah Allah atau anak Allah di sini. Dan juga Yesus disembah oleh orang-orang. Pada waktu Yesus lahir, di sana orang-orang Majus menyembah Yesus yang adalah Sang Mesias. Itu adalah bukti-bukti tentang keilahian Yesus yang bisa kita dapatkan selain dari sisi manusianya. Sehingga kita bisa mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah. Di dalam dirinya ada natur Allah yang menyatu dengan natur manusia. Nah, sekarang kita belajar tentang kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus dalam hal ini, ya, yang saya sampaikan tadi bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Nah, manusia Yesus di sini benar-benar Yesus juga bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Kesedihan, menangis. Yesus juga bisa merasakan sakit. Yesus juga bisa marah. Itu adalah hal-hal yang dialami oleh manusia. Inilah yang menjadi bukti bahwa Yesus juga punya natur manusia sama dengan kita. Tetapi bedanya adalah bahwa Yesus tidak berdosa. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi kematian Yesus. Bapak Ibu, dalam kematian Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita, saya menemukan di sana ada peristiwa-peristiwa yang menyertai kematian Yesus. Di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 52. Di sana dikatakan, yaitu langit gelap gulita. Kemudian tabir bait suci terbelah menjadi 2. Terjadi gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka.
itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyertai kematian Yesus, sehingga tidak sama dengan kematian manusia pada umumnya. Kematian Yesus di sini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan karena tanda-tanda peristiwa tadi yang menyertainya. Kemudian kita juga bisa lihat dari sisi kebangkitan Yesus. Yesus tidak hanya berkorban bagi dosa-dosa kita, mati untuk dosa-dosa kita, sudah selesai, bukan. Tetapi ada yang namanya kebangkitan. Pada umumnya orang kalau sudah mati, sudah. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama dengan Dia di surga, hidup selamanya. Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita mati dan dalam hukuman kekal di neraka. Nah, tetapi Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, di mana pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia hidup selamanya dan membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Kebangkitan Yesus ini juga disampaikan sendiri oleh Yesus pada waktu itu, bahwa anak manusia akan mati, anak manusia akan menderita, mati, lalu pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini membuktikan bahwa Yesus menang atas maut. Kemudian dalam sisi kenaikan Yesus, nah ini juga membuktikan bahwa Yesus juga adalah Allah, Tuhan yang berkuasa. Dia datang dari surga, kembali ke surga. Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Para murid-muridnya menjadi saksi mata akan kenaikan Tuhan Yesus ini. Yesus naik ke surga mempunyai tujuan, yaitu supaya Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap orang-orang percaya sebagai ganti Yesus naik ke surga. Kemudian Yesus naik ke surga juga akan menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita ketahui sehingga kita bisa mengenal pribadi Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mengetahui, selanjutnya apa? Ketika sudah mengenal, selanjutnya apa? Nah, untuk bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi, maka kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus mendekat, lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Kita harus semakin setia mengenal Yesus. Oleh karena itu kita harus menyediakan diri kita. Kita masing-masing, siapapun kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, maka akan mengabdikan diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, di sana Yesus bisa kita kenal, kita pahami lebih dalam, lebih dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, jadi pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus
Jika kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh dan mendalam, maka hal ini akan membuat hidup kekristenan kita memancarkan kasih Kristus dan kita bisa memuliakan Tuhan. Dan imbasnya adalah kita dapat mengenalkan pribadi Yesus ini kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, para pemirsa dan pendengar program Suluh Radio Betani FM dimanapun berada, firman Tuhan pada saat ini sudah saya sampaikan bagaimana kita mengenal Kristus. Dia adalah pribadi yang istimewa. Dia juga adalah Tuhan. Dia juga adalah manusia juga. Dan dia adalah juru selamat kita satu-satunya yang akan bisa membawa kita untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu untuk kita mengenal Kristus Yesus lebih lagi. Kita mengenal melalui firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang membuat kita bisa lebih mengenal Kristus Yesus. Dan lewat pengalaman hidup kita bisa mengenal siapa Yesus Kristus itu. Dan mari kita ikuti teladan dari Yesus Kristus itu. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada saat ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh memberkati kita semua. Dan sebelum kita berpisah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini dengan waktu yang singkat ini kami bisa belajar tentang mengenal pribadi Engkau ya Tuhan. Walaupun kami terbatas oleh waktu dan pengetahuan kami masing-masing, namun Engkau adalah pribadi yang hidup. Mari Tuhan Yesus, Engkau akan hadir dan melawat setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengar program Suluh dimanapun berada. Tuhan berkati mereka dalam kehidupannya, Tuhan berkati dalam pekerjaannya, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati Radio Betani FM, Gereja Betani yang dimana menjadi sarana untuk kami bisa mendengar program Suluh ini. Tuhan berkati juga kota kami Salatiga. Berkati juga pemimpin kota kami. Berkati juga kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Berkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertemuan yang sudah Kau berkati ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian pertemuan kita pada saat ini. Sampai berjumpa dalam program Suluh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.